Kalau aku simpel aja bang, kalau aku dari seorang Kristen. Iya. Kalau Tuhan sudah bilang akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, siapa yang bisa bantah bang? Gitu bang. Itu aja Oke, simpel aja. baik. Oke. Yesus seumur hidup tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Yesus ketika penginjilan tidak pernah mengucapkan satu kata yang melampaui kodratnya dia sebagai ciptaan, sebagai utusan. Adapun ucapan Alfa dan Omega itu muncul 100 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Dan konon menurut pemberitaan Bible itu sendiri, ucapan itu dilontarkan oleh makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Alfa Omega, akulah awal dan akhir. Dan Yesus tidak akan mungkin mau menandingi Tuhannya. Yesus bukan iblis, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Yang mana iblis itu sendiri dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 14 sebagai bintang timur. Dan memang yang mengaku Alfa dan Omega itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya sebagai bintang timur. Nah ini dia. Yesus bukan iblis yang ingin menyamai Tuhan. Tetapi ada makhluk halus yang menyamai Tuhan mengatasnamakan Yesus. Itu gimana itu bang? Saya boleh sebutkan bahwa abang adalah penyesat bagi orang Muslim. Kenapa? Bang Cuma bisa boleh katakan sebagai orang penyesat. Oke, baik. Muslim Tidak yang apa-apa. Oke, saya pun demikian. Mengatakan bahwa Anda adalah saudaranya setan yang ingin menyesatkan seluruh umat manusia dengan memfitnah Yesus anak Maria telah berkata Alfa dan Omega. Ingat bang, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, di situ tinta merah. Apa yang dikatakan? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Itulah dia yang mengaku Alfa dan Omega. Sampai di sini belum paham. Sampai di Perkataan sini. Alfa dan Omega. Iya bang. Catatan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu ucapan iblis yang nyamar menjadi Yesus. Itu fakta. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis yang datang kepadamu menyamar dengan menggunakan namaku. Berarti iblisnya datang mengaku dengan nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Sedangkan yang mengaku bintang timur di dalam kitabnya Yesaya itu hanya Lucifer, iblis. Berarti yang mengaku Yesus di dalam Wahyu 22 nomor 16 itu adalah iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah Yesus. iblis. Enggak apa-apa bang, cuma mengatakan asalkan jangan saya yang bilang aku menyembah iblis bang. Nah itu fakta bung. Mau lari kemana? Itu fakta. Kecuali Anda ingin membakar Bible seluruh dunia supaya nggak ada lagi bacaan itu. Selama bacaan itu ada, saya, Bang Suma akan selalu mengatakan Kristen nyembah iblis. Karena Yesus ketika penginjilan mengatakan ending pengajarannya dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada pengikutku. Dan pengikutku menerimanya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, selidik punya selidik, segala firman ketika Yesus penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega, nggak pernah. Nggak pernah Yesus mengaku akulah Alfa dan akhir, nggak pernah. Tetapi ketika Yesus terangkat ke langit, 100 tahun kemudian muncul Yesus baru mengaku Alfa dan Omega. Nah inilah yang dinubuatkan oleh Yesus, waspadalah akan
datang kepadamu penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waspadalah. Itu kata Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ternyata terbukti benar-benar begitu Yesus terangkat, muncul penyesat memakai nama Yesus. Itulah yang Anda sembah. Bang Juma, Siap. sampai kapan berkomitmen seperti itu bahwa Yesus penyesat? Saudaraku, tadi di awal saya sudah menjelaskan data-datanya. Tuhannya orang Yahudi itu pencipta alam semesta, yang membentuk manusia, yang menciptakan alam ini. Dia tidak pernah berubah. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Sedangkan Yesus anak Maria dihidupkan, dimatikan. Itu fakta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bahkan sekedar berkata apapun dia tidak bisa. Aku tak sanggup berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus yang asli. Kok tiba-tiba ada muncul Yesus baru yang mengatakan akulah Alfa dan Omega? Ini siapa? Tiba-tiba dia mengaku bintang timur. Ini siapa? Yesus tadinya anak Maria mengatakan, aku adalah utusan Bapakku. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Bapakku yang ada di langit. Aku akan pergi kepada Bapakku yang ada di langit. Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak, wahai Bapak. Yesus selalu berdoa, mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Tapi seketika kemudian dia terangkat ke langit, sudah tak ada di bumi. Muncul Yesus baru dengan pengikut baru. Yesus yang asli pengikutnya Yahudi. Yesus yang baru pengikutnya Romawi. Sampai sini Anda paham? Anda sadar? Belum? Justru lewat kehidupan manusia, lewat kehidupan Yesus Kristus itulah kita tahu bahwa Allah itu bagaimana karakter Allah, pribadi Allah. Kita bisa lihat dari pribadinya Yesus. Nah, itu dia. Inilah celakanya. Masa Anda melihat Tuhan dengan perspektif melihat manusia? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, ajaran Yesus, bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia, sementara Yesus anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi seketika anak manusia yang bukan Tuhan ini terangkat ke langit, muncul Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana yang mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan dia adalah pribadi Tuhan? Yesus baru, Yesus palsu, yaitu iblis yang ngaku-ngaku memakai nama Yesus. Sekarang kutanya bang, Tuhan alam semesta memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Jangan ada ilah lain. Sabar. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Aku adalah Tuhan pencemburu. Jangan ada Tuhan lain. Ya kan? Tapi kemudian, begitu Yesus yang asli terangkat ke langit, muncul Yesus baru yang mengaku-ngaku juga sebagai Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Ya kan? Berarti Yesus yang tadinya tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba berubah jadi 38 derajat menjadi Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Yesus yang tadinya adem, mengajarkan kemudian ajaran tunduk berserah diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba dia nongol dengan mengatasnamakan Yesus dan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini siapa? Yesus mana ini? Berarti abang juga belum jumpa ayat ini ya? Aku belum persis tahu. Silakan Anda tunjukkan dalil Anda, silakan. Jangan bilang surat Yesus. Roma, surat Paulus. Silakan. Sebelum ada perkataan Yesus yang harus abang tahu, abang pahami. Ya. Sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Itu ada perkataan Yesus. Itu bukan berarti dia Tuhan. Kecil itu. Karena Salomo juga berkata dalam Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya, aku ada sebelum langit digariskan. Salomo jauh lebih hebat. Tapi apakah Salomo itu Tuhan? Bukan.
Nah, inilah hebatnya makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, mampu membisikkan kesesatan kepada saudara, sehingga ucapan Yesus yang hanya berkatakan aku ada sebelah Abraham ada, menjadi simbol ketuhanan bagi dia. Padahal sebelum Abraham ada, Adam jauh lebih dulu ada. Bahkan Salomo sebelum langit dan bumi digariskan, dia sudah ada. Baca Amsal 8. Makhluk apa yang membisikkan Anda sampai Anda mendudukkan Yesusnya Anda menjadi Tuhan, menggantikan Elohim, Tuhannya orang Yahudi? Ingat, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu mengaku dengan gelar-gelar yang tak akan mungkin pernah digantikan dengan gelar-gelar makhluk atau diserahkan kepada makhluk. Contoh, Tuhannya orang Yahudi disebut dengan sebutan Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Yesus bisa duduk ke situ? Tidak. Yesus yang asli mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, itu ucapan Yesus yang asli. Tapi seketika Yesus yang palsu mengatakan apa? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Berarti dia pencipta. Ini siapa ini? Kok tiba-tiba? Ngarang kau semua, kamu ini ngarang-ngarang kamu ini. Aduh. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Jangan emosi ya, jangan emosi. Coba Anda tunjukkan kepada saya, anak Maria pernah mengucapkan akulah Alfa dan Omega. Silakan. Kenapa turun? Coba Anda tunjukkan kepada saya. Pernah tidak anak Maria berkata akulah Alfa dan Omega? Pernah enggak? Waktu dia di mana? Di bait suci. Di mana itu? Ada sama orang Farisi. Di mana dia pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega? Waktu mereka berdebat sama orang Farisi di bait Di suci. mana? Coba tunjukkan kepada saya, Bang. Di mana? Kitab apa nama kitabnya? Ada, Kitab Bom-Bom. Kitab Bidara. Aku lupa Lidara. Aku lupa, Ini dia lupa ya, masalahnya. Inilah masalahnya. Anda percaya kepada sesuatu yang sifatnya masih angan-angan. Tuhannya orang Yahudi disebut El, yang maha kuasa, yang maha kuat. El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Elohe, Tuhannya orang Israel. El Olam, Tuhan yang maha kekal. Yesus cocok didudukkan di situ? Gak cocok. Anak Maria bisa disebut sebagai Tuhan yang maha kekal? Tidak bisa. Tidak bisa Yesus disebut Tuhan yang maha kekal. Nah, sedangkan hari ini Anda menuhankan sosok sembahan bernama Yesus yang tidak maha kekal, yang tidak maha tinggi, yang tidak maha kuat, yang tidak maha perkasa. Disebabkan karena apa? Karena tipu daya Yesus yang adalah iblis yang datang di Pulau Patmos. Kutanyalah abang. Silakan. Bang Juma. Silakan, Bang. Ya akhir zaman nanti siapa yang datang? Di akhir zaman nanti yang datang Yesus asli, bukan Yesus palsu. Kenapa Yesus asli datang? Karena dia datang untuk menghakimi sang terdakwa. Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Itu dalilnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti, itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa kalian sembah? Makanya dia turun untuk kedua kalinya untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwanya? Karisteng. Kalian terdakwa, kalian akan ditendang. Satu-satu ditendang bokongnya sampai ke neraka. Ketebek, ketebek, ketebek. Tendang satu-satu. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk diibadahi.
Sudah kubilang sebelum saya terangkat ke langit, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Coba, dia akan melakukan Oke. mujizat-mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalilnya jelas. Tapi orang Kristen tidak mau peduli nasihat Yesus. Orang Kristen lebih percaya kepada sang bintang timur yang datang di Pulau Patmos itu. Itulah celakanya Kristen. Kalau saya tanya kepada saudara, Yesus yang mana yang mengajarkan kepada Anda, sembahlah aku, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Alfa dan Omega? Yesus anak Maria atau Yesus yang datang di Pulau Patmos yang mengaku bintang timur? Jujur, Yesus anak Maria di mana? yang datang dari Di mana Yesus Yesus anak Maria. mengajarkan sembahlah aku, akulah Alfa Omega? Itu di mana Yesus mengajarkan itu? Itu ada di Alkitab, Bang. Iya, di mana? Di mana, Bang? Di mana? Anda tinggal sebut, langsung saya bacakan. Surah apa? Surah Bom-Bom, bab berapa? Kalonjing. Di mana tertulis kayak gitu? Enggak ada. Tunggu, Bang. Itu hanya ditemukan Tunggu, Bang. ratusan tahun kemudian. Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata itu dari mulutnya. Itu muncul dari karangan-karangan orang yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Dan itu pun karena bisikan makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin, mustahil. Lalu siapa? Iblis. Jadi yang kalian sembah itu iblis. Makanya kalian anti menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalian sudah dihalangi oleh iblis, sehingga kalian itu menyembahnya hanya kepada tagut. Anda ingin kali Yesus mati terkutuk kan? Anda ingin kali Yesus mati disalibkan kan? Itu artinya Anda pengikut iblis. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati terkutuk. Hanya pengikut iblis yang mau Yesus mati digantung. Hanya pengikut iblis. Karena hanya iblislah yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Berapa kali? Dan berhasil kemudian menurut iman Kristen pada saat penyaliban. Padahal itu no. Sorry lade. Yesus Kristus selamat dari pembantaian orang-orang kafir. Yang kalian sembah di atas tiang salib itu adalah iblis. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Sang pengkhianat. Siapa pengkhianat itu? Sang Yudas. Siapa yang di tiang salib? Dialah yang mati terkutuk. Siapa dia? Dialah Yudas. Berarti dia adalah iblis. Yang kau sembah adalah iblis. Tidak salah Al-Quran mengatakan itu. Wa iyadu illa syaitanun urura. Bang Cuma. Halo. Ya, silakan. Halo, Bang. Ya, Baca siap. dalam 86,3. Geser sedikit. Lanjut. Wahyu 22 ayat 13. Yes, silakan Anda baca. Oke ya, Bang. Bacakan ya. Ya, baca. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang dan terakhir, yang awal dan yang akhir. Maka aku inilah Alif dan Ya, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Akulah yang Terus? pertama dan yang terakhir. Akulah Ya, Tuhan terus? dari permulaan sampai penghabisan. Nah, terus? Baca terus. Itu aja. Nah, sejak kapan Yesus anak Maria mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan Yesus pernah mengucapkan kata-kata kayak begini? Kapan? Di mana pernah Yesus mengucapkan kata-kata kayak begini? Di mana? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis, Kitab Wahyu ini ditulis 70 tahun sampai 100 tahun setelah Yesus tidak ada di atas muka bumi. Ini bukan ucapan Yesus. Yesus sudah tak ada pada saat itu. Tak
ada lagi Yesus. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Ini kitab Wahyu ditulis tahun 100 sampai 130. Yesus di mana datang ke Pulau Patmos? Nggak ada. Yesus datang ke Pulau Patmos, nggak ada. Ini yang datang kepada penulisnya hanya berupa cahaya saja. Yang dia dengarkan suara dan cahaya. Mengaku, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus ini? Siapa? Kata Yesus di dalam Matius 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar-nyamar sebagai Yesus, yang menggunakan nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Ah, loh. Ini siapa ini yang mengaku kayak begitu? Yesus tidak pernah ke Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama, akulah yang terkemudian, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Ini ucapan setan yang mau menyamai Tuhannya orang Yahudi. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan, merendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya, sampai dia semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhannya, merendah serendah-rendahnya. Dia dikatakan sebagai hamba yang tulus, tunduk, takluk kepada hukum Tuhannya. Kok tiba-tiba dia muncul ingin menyamai Tuhannya dengan mengatakan, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha terkemudian. Ini setan yang menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi dengan menyamar-nyamar sebagai Yesus. Inilah yang kamu sembah. Inilah yang kamu sembah. Bukan kau menyembah Tuhan yang betul. Kau menyembah Tuhan yang asli, yaitu iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Catat itu, Bung. Catat itu. Makanya kalian itu umat yang bingung. Manusia tanpa kepala. Ibadah minggu, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Karena tak ada kepala, lalu dilakukan selalu. Makan babi, mana perintahnya dari Tuhan? Tak ada, tapi dilakukan. Itulah kalian, manusia tanpa kepala. Tidak bersunat, mana perintahnya kemudian jangan bersunat? Tidak ada, tapi kalian lakukan. Kenapa? Karena kalian itu manusia tanpa kepala. Kalian hanya diperbudak oleh hawa nafsu iblis yang ngaku-ngaku dengan mengatasnamakan Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir, akulah yang maha pertama, akulah yang maha kemudian? Mana ada Yesus pernah mengucapkan itu? Yesus dalam perkataannya di dalam Yohanes 12 nomor 49, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman yang kau dengarkan itu adalah perkataan yang kekal. Berarti tidak akan pernah berubah perkataan-perkataan Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel. Kok tiba-tiba ada yang kayak begini bunyinya? Ini dari mana ini? Oke, Bang. Ya. Halo. Ya, halo. Satu pesan dari Alkitab buat abang ya, karena abang sering mengutip-ngutip Alkitab, isi Alkitab ya. Oh, Bacakan pasti. ya. Pasti, karena ini adalah surat-surat kepompong yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Oke, Ini yang paham ya, dipakai ini ya. untuk menyesatkan orang. Maka ini juga yang kupakai hantamkan orang yang jauh lebih sesat. Baik dia nantinya sadar maupun tidak sadar. Yang pasti Bible adalah musuh terberatnya orang Kristen. Silakan Dengar baik-baik, pesanan. Bang Cuma. Silakan. Oke, aku bacakan ya buat Bang Cuma. Silakan, silakan. Enggak ngepek bagi saya kalau Bible. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, Bang Cuma. Shalom. Saya juga berpesan dari kitabnya Yahudi untuk Anda. Di dalam Ulangan 4 diterangkan apa?
Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan, dengarlah apa yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup, supaya kamu tidak mati dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kau menambahi firman-Nya, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor, sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan Elohim masih hidup sampai hari ini. Kata Tuhan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya orang Yahudi tidak pernah percaya terhadap kitabnya orang Kristen yang disebut perjanjian baru itu. Kenapa? Karena perintah Tuhan kepada mereka, jangan kau tambah-tambahkan firmanku. Sedangkan perjanjian baru itu hanyalah air ludah bagi orang Yahudi. Demikian. Itu pesan saya juga, Bang. Silakan Anda renungkan bahwa bagi Yahudi, surat kabar yang engkau baca barusan itu hanyalah pembungkus kacang bagi mereka. Itu bukan firman Tuhan, itu karangan orang di Pulau Patmos. Alhamdulillah. Jadi aku ada Ada lagi? buat apa? Ada lagi? Ya, hari ini. Aku bertanya, Bang, apakah Yesus itu bisa mengutus? Yesus sebagai utusan Tuhan di dalam Yohanes 14 nomor 16, sebelum mengutus dia berdoa dulu kepada Tuhannya. Aku akan minta kepada Bapa. Baca. Baca Oke. itu. Aku Silakan. bacakan ya, Bang. Iya, silakan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini Bagus, bagus. kepadamu Kena kau bagi di sini. jemaat-jemaat. Kena Aku kau di adalah sini. Tunas, yaitu keturunan Daud, Oke. bintang timur, Oke. yang gilang gemilang. Oke. Harus pahami abang itu. Oke. Oke, Anda baca. Ketika kemudian malaikat Mikail berperang dengan ular naga. Oke? Di dalam kitab yang Anda kutip barusan, Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Apa pula apa fungsi otak Anda di kepala? Kalau naga besar, iblis juga memiliki malaikat-malaikat. Sedangkan yang Anda bacakan, sejak kapan Yesus pernah memiliki malaikat? Di mana anak Maria pernah mengaku punya malaikat? Sedangkan yang punya malaikat itu hanyalah setan. Maka pantaslah kemudian ketika saya mengatakan Anda menyembah setan dalam bentuk nama Yesus, karena Yesus tidak memiliki malaikat. Yesus tidak pernah mengutus malaikat. Tetapi Anda sedang pedenya membacakan ada sosok makhluk mengaku Yesus memiliki malaikat-malaikat. Dialah si naga tua yang berperang dengan malaikat Mikail di surga berdasarkan Wahyu 12 nomor 7. Camkan itu baik-baik. Ada lagi? Bang, Ya, padahal udah pertama aku bilang tadi ya. apa itu? Apa itu? Iblis juga punya malaikat. Berarti apa enggak? Ini, iblis juga punya malaikat. Lah, Anda yang harus hati-hati karena Anda terjebak dalam Dari awal penyembahan aku sudah iblis mengatasnamakan Yesus. Kok saya yang harus hati-hati? Enggak salah itu. Hah? Salah, Bang. Apanya Abang yang bilang, salah? Tuhan Yesus- Si iblis juga. Kutanya dulu, apakah iblis juga punya malaikat? Lucifer ketuanya, ya kan? Pintar Anda. Anda pintar. Anda Anda Lucifer. baca Anda itu Anda Lucifer. baca di dalam keadaan Mikail berperang dengan ular naga tua. Ular naga tua juga memiliki malaikat-malaikat. Sembahan Anda tadi, Anda katakan dia mengirim malaikat. Kan udah aku bilang, sembahan Anda itu iblis. Naga tua yang Anda sembah, yang orang barat menyebutnya Lucifer, yang orang Yahudi menyebutnya Halal bin Sakar. Oke? Orang Islam menyebutnya iblis atau syaitan. Itu yang kalian sembah. Dan orang Kristen menyebutnya Yesus yang adalah Zeus. Itu yang kamu sembah. Tak ada masalah dengan kami. Yang bermasalah itu ente.
Anda menyembah Yesus palsu, di mana Yesus palsu itu adalah penyesat. Dan Yesus palsu ini kedatangannya sudah dibuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itulah yang orang barat sembah. Dan orang barat datang ke Indonesia mengambil rempah-rempah, mengajarkan pribumi juga untuk menyembah kepada sembahan mereka yang adalah iblis, yang mereka bungkus dirinya dengan nama Yesus. Anda belum paham, Salah. Anda belum sadar. Silakan, waktu masih Salah panjang. sekali. Ya, silakan Anda menyalahkan Salah sekali, saya, Bang. silakan. Tapi Anda tidak bisa menunjukkan di mana Yesus pernah menyebut dirinya punya malaikat ketika dia penginjilan selama 3 tahun sebelum terangkat ke atas langit. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Satu, di mana Yesus pernah mengaku bahwa akulah Alfa dan Omega, akulah yang paling awal dan yang paling terkemudian. Mana dalilnya Yesus pernah mengatakan itu? Tak ada. Tak ada kan? Nah, nanti ada makhluk dengan ponga dan sombong ingin menyamai Tuhan, mengaku-ngaku, akulah Yesus yang terkemudian dan terawal dan terkemudian, yang awal dan akhir. Ah, itu siapa tuh? Dengan ponganya, hanya dengan mengambil KTP-nya Yesus, dengan menempel namanya di situ, Yesus. Lantas Anda percaya dia adalah Tuhan? Anda percaya dia adalah Alfa dan Omega? Mana mungkin? Tuhan itu Anda dudukkan dulu antara Yesus yang asli dengan Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Pencipta alam semesta tidak pernah masuk ke dalam kandungan manusia. Tuhan yang Anda sembah masuk ke dalam rahim manusia. Pencipta alam semesta tidak pernah mati. Yesus yang Anda sembah pernah mati. Apakah Anda menyembah Tuhan? Tidak sama sekali. Yang Anda sembah itu adalah bintang timur, sang Lucifer, Helal bin Zakar, yang adalah iblis, laknatullah alaih. Ayo bang, adakan perlawanan. Lawan terus, sampainya Anda bisa dapat vitamin otak untuk Anda sadar bahwa selama ini ternyata Anda adalah manusia plastik yang dibodoh-bodohi hanya karena semangat perpuluhan bayar tiap bulan. Anda dibodohi dengan menyembah manusia atau makhluk halus bernama Yesus. Nggak ada makhluk yang menyerupai Yesus, Bang. Cuma Nah, itu yang datang kepada Anda ngaku-ngaku bintang timur itu siapa? Bang cuma tanyalah Yesus. Berdua dulu, Yesus kaulah itu yang bilang itu. Oh, enggak mungkin. Saya bukan orang bodoh. Saya masih waras. Saya bukan Kristen. Ingat, Bung. Kata Yesus apa dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27? Coba Anda baca pelan-pelan situ. Matius berapa, Bang? Matius 24. Bagus, Anda mau belajar. Artinya Anda gengsi aja sih. Sebenarnya mau belajar dari Bang Suman, cuman gengsi aja. Nggak apa-apa, silakan lanjut. Matius 24 Anda baca. Baca satu perikop supaya Anda itu bisa memahami. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daud, Nabi Daniel, Anda baca kemudian. Ini Dan judul perikopnya siksaan yang berat dan Yesus palsu, Mesias palsu. Mesias terakhir kan, yang ditunggu Mesias terakhir kan, yang ditunggu itu Yesus kan. Berarti yang dimaksud di sini Yesus palsu kan? Atau masih ada Mesias selain Yesus? Gak ada lagi kan Mesias selain Yesus? Yesus kan Mesias terakhir itu. Berarti Mesias palsu adalah Yesus palsu. Coba Anda baca nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Maksudnya apa? Lihat, Yesus ada di sini. Atau Yesus ada di sana. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tuh. Siapa perkataan ini? Tinta merah. Yesus. Saya Yesus. Iya, salah satu saya penyatat itu Yesus. kan Bang Cuma. Jadi Anda mengakui saya juga Yesus palsu. gitu. Saya Yesus palsu. Yesus palsu yang Abang bilang. Iya. Ya, saya Bang Yesus Cuma palsu Yesus gitu. Haleluya. Iya begitu, Bang. Mati Mija. Ayo teman-teman, ternyata saya adalah Yesus. Ayo, siapa yang mau menyembah? Palsu. Dengarkan alur ceritanya supaya Anda paham. Dengar. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu
Dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, begitulah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Siapa yang pernah di padang gurun mengaku bertemu dengan Yesus? Jawab. Oke ya. Paulus. Jawab ini bang. Siapa yang pernah mengaku bertemu di padang gurun dengan Yesus? Jawab. Paulus. Iblis. Iblis. Siapa? Siapa? Iblis. Set. Saulus, Saulus, Iblis. siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Siapa yang bertemu dengan suara itu? Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Jawab, jawab. Saatnya kau waras ini, saudaraku. Silakan. Saatnya malam ini ku cabut paku dari kepalamu. Jawab, siapa yang pernah mengaku bertemu Paulus di padang bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Paulus. Tapi Yesus waktu itu udah naik ke surga. Bagus, jujur kamu. Tepuk tangan dulu buat Waktu teman-teman itu kita. Anda sudah mengakui kata Yesus ketika Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apakah kata Yesus percaya atau jangan percaya? Percayalah bahwa aku ini adalah Yesus yang kau Loh, sebutkan. Yesus mengatakan, janganlah kamu percaya. Tuh, baca dalilnya. Baca di situ Di mana, dalilnya. Bang? Di mana? Matius 26. Di mana? Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata dia melihat Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Kok Anda jadi percaya? Pantas saja Anda menjadi Kristen. Padahal Berapa bang? Matius 24 yang tadi kan Cak Ayu, ini satu perikop kan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nomor berapa? Ayat berapa? Dari 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihatlah, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya. Betul, memang begitu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul seperti Bang Juma, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu seperti Bang Juma, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kapan saya pernah bertemu dengan Yesus? Lihat, Kapan dia saya ada pernah di dalam mengaku? Penyesat. Dengar dulu Bang Gimpe. Juma. Gimpe ulu. Kapan kau pernah mendengarkan saya pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kapan? Kok Bang Juma pula kau bilang Simon? Kau Kapan? itu. Inilah bukti bahwa kamu itu pengikut setan. Nabi-nabi palsu. Itulah bukti bahwa kamu ini dalam pengaruh setan. Saya tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Najis tralala tralili. Karena saya tahu Yesus akan datang nanti di akhir zaman. Ditandai dengan cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang berkata, saya loh bermimpi ketemu dengan Yesus. Bullshit. Itu penipu semua. Itu bohong. Itu ketemu setan, bukan ketemu Yesus. Ini nasihat Yesus. Saya orang Islam percaya, malah ente yang tidak percaya. Kan lucu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang berkata dengan mulutnya, dia bertemu dengan Mesias di padang gurun. Jangan kau percaya. Nah, Anda sudah mengakui Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kenapa Anda percaya? Jawab saya sekarang, silakan. Kenapa Anda percaya?
Kan Yesus berkata, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Percaya di mananya, Bang? Anda percaya enggak bahwa yang ditemui Bener. Paulus itu adalah Yesus di padang gurun? Iya, Yesus itu betul. Nah, Yesusnya berkata jangan kau percaya. Di padang gurun. Dia percaya gimana sih, Bang? Loh, Aku nggak paham Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kau percaya ketika Pertemuan Paulus Bang, berkata? di kitab mana itu, Bang? Gak ada itu, Bang. Loh. Kamu baca sendiri tadi, kamu nggak paham. Camkanlah, nomor 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus berkata, ada Yesus di padang gurun. Kenapa Anda Paulusnya di percaya? sini mana, Bang? Gak ada nama Paulus di sini, Bang. Paulus ketika bertemu, ketika ke padang gurun Damsyik, dia bertemu dengan siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu siapa itu? Paulus bertemu dengan siapa itu yang mengaku Yesus? Yesus sama Paulus. Nah, itulah yang Yesus asli katakan. Jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Itu bohong, itu bukan aku, itu iblis. Tapi kamu percaya, makanya kamu karisteng. Murid Yesus tidak percaya ketika Paulus datang ke Yerusalem untuk mengajak mereka percaya, aku ketemu dengan Yesus loh. Apa kata murid Yesus? Ini kau jilat kau Mana ada itu Yesus? Guru kami sudah ada di langit. Tidak mungkin dia turun lagi ketemu kau dengan padang gurun. Apalagi kau penganiaya. Apalagi kau mantan pembunuh murid-muridnya. Mana mungkin guru kami datang kepadamu? Oh tidak loh, aku bertemu dengan guru loh. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Hanya orang Barat yang percaya kepada pemberitaan Paulus. Orang Barat membawa ajarannya ke Indonesia, Anda ikut-ikutan. Sedangkan orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Anda korban. Karena yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus, itu adalah iblis. Jadi yang kau sembah adalah iblis. Nah, itu. Pahami itu, Bung. Batas sedikit ya, aku belum masuk show. Memang kebenaran itu pahit, tapi kayak mana? Kalau kami nggak sayang kalian, mana mau kami? Kalian nggak bayar kami perpuluhan kok. Kami tidak dapat keuntungan apa-apa. Kalau mau cari koin, saya batikan ini live, turun semua kalian. Saya goyang inul di sini pasti melayang semua koin. Tapi bukan itu yang kami cari. Kami ingin teman-teman ini terselamatkan dari lingkaran ajaran orang Barat yang datang ke Nusantara ini, yang mengajarkan menyembah kepada iblis yang kalian sebut dengan Yesus itu. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Yesus yang kalian lihat. 11. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat itu berkata kepada mereka. Malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, ke langit, dia dengan jasadnya atau rohnya saja? Dengan jasadnya. Dengan jasadnya, Bang Ganteng. Jasadnya kan? Yes. Kata malaikat, Yesus akan datang ke bumi ini
sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasadnya. Sedangkan yang ditemui Paulus di padang gurun itu tak ada jasad, cuman suara saja dengan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Sekali lagi, itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang nyamar-nyamar Yesus. Sesuai dengan pesan Yesus di dalam Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Anda percaya nggak ucapan malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu, yang telah meninggalkan kamu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya naik ke langit, yaitu dengan jasadnya. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya, bahwa apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang melontar cahayanya sampai dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti dengan jasadnya ditandai dengan matahari, cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru tanda kedatangan yang kedua. Itu tanda datangnya hari kiamat. Kalau Anda sudah melihat ada cahaya yang terlontar dari timur ke barat, dan di situ sudah datang Nabi Isa atau Yesus, itulah tanda-tanda kiamat. Itu baru kedatangan kedua. Jadi kedatangan di padang gurun, kedatangan dalam bilik penjara, kedatangan kepada orang-orang yang katanya ke tanah suci melihat Yesus, salat tahajud, itu kedatangan palsu, itu kedatangan setan, bukan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua ditandai dengan cahaya, lontaran cahaya dari timur sampai ke barat, dan dia datang dengan jasadnya, bukan cuma suara. Akulah Yesus sang bintang timur. Kabur. Itu ya. Supaya saudara-saudara itu memahami bahwa pendidikan gratis yang disediakan oleh Apologet Islam Indonesia itu menyegarkan otak yang masih bisa disembuhkan. Tapi otak yang sudah berkarat harus meninggalkan kelas ini, dan dengan cara lari terbirit-birit, nabrak pohon pisang sana sini sampai kepalanya kejeduk pohon kapok, jatuh pas di sapi tank. Alhamdulillah. Silakan Bunda Rahman, dilanjut. Dan pasiennya sudah kabur kembali ke rumah bapak. Kita sapa Adi Dae. Silakan Bang Dae. Selamat malam. Dae. Tadi tuh udah kembali ke rumah bapak, duduk di belakang bapak ya. Di samping Yesus, di samping dia di belakang. Bukan Bunda. Tadi dia pikir benar-benar ada mak lampir katanya. Enggak, mau anu itu bang, mau kabur ambil air wudhu, mau syahadat bang. Takut Kina. Takut nah Dia pikir mak lampir beneran yang datang. Tuh, Dia ada mak lampir. itu bang. cocok. Dari tadi tuh dia Bunda mulu lebih, itu. lebih cocok jadi aktor itu. Bagus. Aduh, kabur. Naik lagi bang Simon, biar disahadatin sama bang Juma. Apa yang disampaikan Bang Dai? Silakan. Enggak, saya senang ada sih dengar bang Juma itu. Luar biasa. Senang Motivasi suaranya buat saya. banyak. Betul bang. Saya senang ikut bang Juma itu. Alhamdulillah bang. Saya asli NTB bang, mayoritas Muslim. Alhamdulillah bang. Masya Allah. Iya iya. Mungkin abang paham lah, NTB khusus Bima bang. Masya Allah. Tempatnya sih itu Bang ya, Tai Puding. Alhamdulillah. Oke Bang. Jadi boleh dibawa aja Sehat Bang selalu, ya. sehat Nyimak selalu. Iya Siap, iya siap, Bang. sehat selalu bang Juma. Insya Allah bang Pasti. Juma selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Oke Bang ya, kita turunkan dulu Bang ya. Udah Bang, udah Bang, Dai. Siap. Saya selalu simak bunda. Ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bunda. Kita ke jus melon, jus apa, jus nangka, jus apa. Selamat malam, jus.
Kok Kristen Muslim Jus? Oh Jus. Astagfirullahaladzim, orang naik. Adi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, selamat malam. Nah, silakan Bang, apa yang disampaikan? Ya mungkin ya buat kita semua ya, yang Muslim alhamdulillah ya. Untuk semua ya yang saya tonton ya kayak debat yang Kristen gitu ya, kira Muslim, mungkin banyak pengalaman ya, cerita yang mereka bahas tentang Islam, begitu pula Islam dibahas tentang Kristen gitu, banyak ilmunya yang kita ambil dari manzumanya gitu, paham dari setidaknya dari arti kata yang sekecil apapun nggak paham, seakan-akan pun kita mengetahui gitu Islam itu betul gitu loh. Kita semua di Indonesia mayoritas Muslim alhamdulillah gitu loh Bun. Itu aja Bang. Itu aja sih Bun. Oke, Makasih kita Bang. turunkan Bang ya. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Dev. Dev, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Kristen. Yes. Oke, lanjut. Silakan sama guru kami. Yang mana gurunya nih? Ini kah gurundung ini kah? Astaga. Emosi nih ya. Marah nih ya. Lah Penyumbang kamu sita itu nih. mau Emosi nggak nih. jelas cuma. Gini. Kamu mengkaitkan ayat yang tidak terkait deh. Itu masalahnya. Oh begitu ya Kak. Oh gitu. Jadi siapa Yesus palsu yang datang setelah Yesus? Kalau Di begitu Kak, dalam dengar dulu. di dalam gubuk bambu. Di dalam Matius di dalam. 24 tadi yang kau bawa tadi itu. Yesus Jangan ke emosi memperingatkan. tepinya di. Jangan ke emosi. Sabar. Jadi Kenapa di ya? dalam Matius 24 tadi itu Yesus memperingatkan agar tidak mudah percaya gitu loh. Nah, Anda mengkaitkan dengan kisah para rasul 9 tadi Ya, tentang karena Paulus. cuman Paulus yang bertemu Ya. dengan Yesus di padang gurun. Dengar Tak dulu. ada yang Dek. lain. Kau dengar dulu, kau dengar. Emang ada yang pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Makhluk Di yang ngaku dalam. Yesus. Ada. Kau dengar dulu. Saya cuma ketawa dengar dakwamu tadi. Ya gitu. udah, Anda ketawa yang Ya. lain nangis. Kau dengar dulu ya. Di dalam kisah para rasul Gubuk 9 bambu. itu bukan cuma Paulus yang bersaksi, tetapi Siapa lagi? ada sosok bernama Ananias yang juga ditemui Ya sama Yesus. aja siapapun. Siapapun. Jadi, Siapa lagi ini Ananias? di Ini? Siapa dalam ini Ananias? Pengutusan Paulus sudah ada saksi mata yang lain gitu loh. Iya, Oke. kan dikatakan Kemudian Mesias kau dengar palsu, dulu. nabi-nabi palsu. Dengar dulu. Kan bukan Kau cuma dengar satu dulu, Dek. orang. Kan banyak Saya orang mau di situ. sampaikan juga kepada teman saya yang Kristen di bawah. Kau dengar dulu. Ya, itu pertama ya. Itu kamu gugur. Kau tidak bisa mematahkan argumentasi saya. Kenapa? Satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus di padang gurun cuman Paulusmu, pendiri agamamu. Kau telan itu baik-baik. Jadi jangan sok nasehatin saya. Adalah lebih mending kalau kita adu data daripada kau curhat. Kau bikin malu aja Kristen yang lain. Kita adu data dong. Adu data. Mana ada selain daripada Paulus yang pernah mengaku di padang gurun bertemu dengan suara. Akulah Yesus. Itu siapa? Dan apa kata Yesus ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku? Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kan? Ada nggak dalilnya percayalah dia? Ada? Nggak ada. Kalau cuma mau curhat, bukan di sini tempatnya, di pojokan. Dengar dulu. Apa yang kita mau dengar dari Anda? Bantah saya, Bung, bantah saya. Lah iya, saya Bahwa menjelaskan yang ditemui dulu. Paulus di dalam Astaga. padang gurun itu adalah iblis. Bantah saya. Bantah Dengar saya. ya, gini deh. Bantah. Jadi saya mengatakan tadi bahwa di kisah para rasul 9 itu bukan pengakuan tunggal Paulus, tetapi ada Apa sosok mau tunggal, mau jamak, mau 1000, mau 2000. Ananias, oke? Yesus Itu pertama. berkata. Yesus Dengar berkata. dulu. Dengar dulu. Yesus berkata. Dengar dulu. Sabar. Yesus berkata apa? Kalau ada yang bertemu dengan saya di padang gurun, jangan kau percaya. Mau dia dilihat 1000 orang, 3000 orang, sepotong orang, tak ada urusannya dengan itu. Yesus mengatakan jangan kau percaya.
Kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, jangan kau percaya. Nggak ada masalahnya mau 5 orang, 10 orang, 30 orang. Intinya jangan kau percaya, karena itu pasti bukan aku, kata Yesus. Loh, kok di mute? Gimana sih? Ini katanya mau dialog, kok di mute? Nggak, bantah saya, Bung. Jangan Ya, curhat. iya, saya sudah sampaikan bahwa Paulus itu bukan mengaku-ngaku sendiri seperti nabi kalian. Iya. Gitu loh. Tidak ada nabi Yang saya kedua, mengaku bertemu dengan Yesus. Bukan. Jangan kau nangis dulu. Kau bantah Mengaku dulu itu diutus. pengakuan Yesus. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ayo. Itu yang kamu bantah. Jangan kau mau ada juga Ananias. Bukan cuma Ananias, semua pendeta, semua Kristen bersaksi dusta akan kejadian itu. Itu aja kau repot. Ini kita sedang mencari benang merah. Bahwa yang datang mengaku Yesus itu bukan Yesus, tapi itu penyesat. Helal bin Zakar, bintang timur, Dengar dulu, Lucifer. dengar dulu. Apa yang saya harus Cuma. dengarkan kalau kau cuma curhat? Loh, Masih gimana mending sih yang ini tadi data si loh? Simon. Begini, dengar dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 dikatakan di situ, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Sejak kapan Ananias Lalu- menjadi muridnya Yesus? Tanya dulu, Dengar sejak kapan? dulu, Sejak dengar dulu. kapan? Kami nggak mau Langsung ditipu. kau potong sih. Sejak kapan Dengar Ananias dulu. jadi murid Yesus? Panik dia. Panipu. Karangan bebas. Dengar dulu. Sejak Saya kapan bacakan ya. Ananias? Di mana pernah Ananias menjadi murid bagi Yesus? Di mana? Hah? Karang bebas. Itu karangan Lukas. Asal Anda tahu. Kan? Kalau orang bisa menjawab, kok kau mute? Itu bukan masalahnya kau menjawab, Tuyul. Loh. Itu bukan menjawab. Saya bilang, Lah, terus Yesus kalau saya berkata, tanya kamu? kalau ada orang mengaku Dek. bertemu dengan Yesus di padang gurun, Begini jangan saja. kau percaya. Gini, kau kan menuduh Paulus itu palsu, ya kan? Bukan Paulus yang palsu. Terus, yang ini. palsu itu yang Yesus. Kau Yang diam mengaku-ngaku dulu, Yesus deh. Kau itu yang ngoceh palsu. terus gitu. Lucu Anda ini. Anda nggak tahu masalah, Sudah Anda membaca bernarasi data liar. tadi, kok mute gitu loh? Ananias murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullah, palsu-palsu lagi pakai astagfirullahaladzim. Ini loh. Apa lo? Wah. Bukan ke situ Yang narasinya, saudara. Narasinya bukan Ya, di terus? situ. Narasinya Terus itu, apa? camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi, apabila ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Dan apabila ada berkata bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, satu-satunya manusia yang pernah bertemu dengan Yesus di dalam bilik dan di dalam di padang gurun hanya Paulus. Berarti yang terus? datang kepada Paulus itu bukan Yesus, itu penyesat. Sudah? Sudah? Ya, Jangan bantah dipotong itu. kalau Om ini bernarasi, jangan dipotong ya. Kalau omnya sudah seperti anak TK, cara ngomongnya tidak nyambung. Oke. Sudah Kau diam pikun, dulu deh. udah Kau diam tua. dulu. Gini. Jadi Jangan di mute, biarkan dia ngomong. dulu. jangan di mute. Astaga, ini ke kualitas Islam katanya gurunda ini. Udah nggak usah kau curhat, makanya kau pakai otak. Orang bahas apa, Oke. kau bahas apa. Jangan di mute ya. Di dalam Matius 24, Yesus memang berpesan bahwa hati-hatilah jika ada yang mengabarkan seperti itu. Tetapi kita ini tidak bisa mengatakan bahwa Paulus itu berbohong. Karena apa? Ketika Yesus menemui Paulus, ada saksi mata yang lain, yaitu Ananias, seperti saya katakan tadi. Nah kemudian, yang kedua, para rasul Yesus, termasuk Rasul Petrus, Yakobus, itu mengenal Paulus. Misalnya ketika mengadakan konsili di Yerusalem, di Kisah Para Rasul 15. Kemudian di sih? dalam Nggak nyambung yang kamu itu, nggak nyambung. Bukan, Kamu tuh bukan nggak itu nyambung. poinnya, Bapak. Kamu tuh gimana sih, kayak anak kecil atau pura-pura nggak waras? Hah? Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, jangan dipercaya.
bantah itu. Malah kau kesaksian. Padahal Saya antara sudah bilang kisah para tadi. pewarta 9 dan kisah para rasul Jangan dua-dua itu kontradiksi. Asal kau tahu. jangan dipotong. Bapak. Mute. Itu loh. Ya. Udah turunkan. Kalau kau memang- Kau pergi saya ke gereja, kau ke gereja saja, jilat pantat pendeta. Dongok. Ditanya Saya apa kurangi jawab makan apa. pantat ayam. Lain dia bahas. Udah jelas Yesus berkata, apabila ada orang mengaku atau bertemu dengan aku, baik di bilik maupun di padang gurun, jangan kau Jangan kau percaya. percaya. Dia bahas Ananias di dalam kisah para rasul 9. Justru itu yang sedang kita bahas, pengakuan rasulmu mengaku bertemu dengan Yesus. Itu yang kita sedang bahas. Harusnya kau bantah, itu Yesus asli. Itu bukan Yesus palsu, itu bukan penyesat semua. Itu Yesus asli. Kasih datanya kalau itu Yesus asli, itu bantahannya. Tuyul. Makanya kurangi makan asu. Supaya tabiatmu jangan tabiat asu. Kau kalau ditanya kayak gini, dibilang kau dihujat, dibilang kau dihina. Padahal kau sudah berulang kali dibilang, bukan itu, masih juga sosok mau menyampaikan ilmu nggak ada. Wah, makanya kau pakai leluran sagu saja. Jangan kau pakai singkir. Bang Joma, satu-satunya orang yang mengaku ketemu Yesus di bilik sempit, di bilik penjara adalah Iya. Paulus. Gak ada yang lain. Temeo. Padahal Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya orang itu. Tapi dia nggak kata- mau bahas itu. Lain dia bahas. Harusnya dia buktikan bahwa yang ketemu di bilik ketika dia menulis surat itu Yesus beneran. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 tuh. Galatia 1 nomor 6. Apa yang dikatakan Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, aku menerima langsung dari Yesus. Berarti dia menulis Injil di dalam penjara, bilik rahasia, temeong. Bilik rahasia itu temeong dalam bahasa Yunani. Berarti dia bertemu dengan Yesus karena dia mengaku tidak menerima dari yang lain. Aku menerima langsung dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang ke dalam bilik itu. Berarti Yesus datang dalam penjara. Yesus mengatakan, jangan kau percaya. La haula wala quwata illa billah. Berarti yang datang itu penyanyi. duplikatnya Yesus dong. Karena Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku-ngaku dengan memakai namaku. Lukas 21 nomor 8. Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit itu bukan dia, tapi seorang penolong lain. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16. Adalah benar yang kau katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Maka harus pergi. Maka yang datang setelah aku pergi adalah bukan aku, tapi penolong yang lain. Kok tiba-tiba yang datang, akulah Yesus yang kau aniaya. Kan tidak nyambung. Yesus sudah pergi, anaknya Maria udah pergi, udah kelar dia. Masa dia turun lagi sih ngasih tahu gimana sih? Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Dengan jasadnya kan? Yes, turun dengan jasadnya berarti. Susahnya ini orang-orang yang termakan doktrin. Ibrani 18 nomor 3 ya itu. Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan dia akan datang. Betul. Artinya benar kata Yohanes Banjuma, Yohanes 22 di Wahyu itu. Bintang timur. Iya, itu makanya susah kok ditanya. Karena Yohanes ini dia mengutip, sebenarnya dia nggak mimpi, dia mengutip di Yesaya 14 ya. Apa sih Dedik apa Dik? Silakan Dik. Dedik. Benar aman direspon dulu itu Dedik, kayaknya dia mau ngomong.
Ada orang dulu namanya Saulus waktu dia hidup sejaman dengan anaknya Maria. Dia pembunuh, menganiaya murid-murid pengikut Yesus. Kemudian orang ini perjalanannya ke Damsyik juga itu masih ingin membunuh loh itu. Pas di tengah perjalanan dibutakan matanya, rebah jatuh ke tanah. Terus berkata, apa Banyuma? Yang mana Bang Andi? Rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang jawab dari langit? Entahlah. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Wih, berkomunikasi dia. Assalamualaikum. Iya Pak Didik, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih host Bang Zuma, Bang Andi, Iya, Bang. dan semuanya saudaraku. Saya cukup menyimak aja. Terima kasih sudah bisa naik. Ya, salam untuk Bang Zuma dan semua saudara-saudara di sana. Semoga Allah selalu memberkati, memberi rahmat semua, diberikan semuanya Bang Zuma kepada semuanya, juga saudara-saudaraku kesehatan. Amin. Amin ya Semoga tetap dalam perjuangan. Mohon maaf. Ya, mungkin itu aja Bang Andi, Bang Zuma. Ya. Semoga semua kegiatan yang besok rencananya mungkin di